Nah, pas baru melangkahkan kaki ke dalam rumah, Wak Sari bisa melihat dengan jelas ada banyak sekali warga atau orang-orang yang sedang berkerumun. Tapi waktu didekati sama Sari, Wak Sari baru tahu, aduh merinding aku. Yang dikelilingi sama orang-orang itu apa? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini aku datang kembali dengan membawakan satu kisah horor Wak part 242. Tapi sebelumnya nih Wak, kalian semua pasti udah tahu kan kalau lingkungan di sekitar kita ini sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup kita. Kalau lingkungannya baik, kita akan terbawa jadi baik, ya kan? Dan begitu pula sebaliknya. Nah, ngomong-ngomong soal lingkungan, Wak kita yang mengirimkan cerita ini punya pengalaman horor ketika berkunjung di sebuah desa yang terkenal akan perilaku warganya yang kurang baik. Lingkungannya ini berisi warga yang kurang baik, Wak. Dan rupanya perilaku itu membawa dampak negatif bagi warga lain, di mana mereka juga ikut keseret oleh arus yang menjerumuskan. Penasaran gimana kisahnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Sari dari Jawa Timur. Halo Sari. Nah, sedikit informasi tentang Sari, Wak. Jadi Sari ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ayahnya bernama Pak Tikno dan ibunya bernama Bu Tati. Nah, Sari sama keluarganya ini tinggal di sebuah desa yang kita sebut aja lah namanya Desa Sewu ya. Nah, di Desa Sewu ini, Wak, Pak Tikno atau ayahnya Wawa ini, ayahnya si Sari ini dikenal sebagai tabib atau orang pintar yang sangat kondang di sana. Dia ini memiliki kemampuan supranatural untuk bisa menyembuhkan orang sakit dan juga bisa mengusir gangguan-gangguan makhluk halus. Nah, menurut keterangannya si Sari, Wak, kelebihan itu adalah warisan turun-temurun dari leluhur-leluhur sebelumnya yang merupakan salah satu tokoh yang katanya sangat dihormati kali lah di Pulau Jawa. Dan gak cuman Pak Tikno aja, Wak. Sari sendiri, Wawa kita ini juga peka tuh sama hal-hal gaib itu dan bisa dibilang dia ini indigo lah. Dan Sari pun sering tuh, Wak, diajak sama Pak Tikno ke rumah pasien-pasiennya untuk melihat prosesi pengobatan yang Pak Tikno lakukan. Pokoknya urusan kayak gini Sari itu udah terbiasa kali lah, Wak, karena memang udah dibiasakan kayak gitu kan. Nah, kisah horor yang dialami sama Sari ini, Wak, terjadi pada sekitar tahun 2007 ketika dia mengikuti bapaknya mengobati salah satu pasien di suatu desa yang memang desa ini terkenal mistis gitu. Jadi ceritanya pada suatu hari Pak Tikno ini tiba-tiba didatangin sama seorang laki-laki parubaya yang bernama Pak Mukhtar. Nah, Pak Mukhtar ini bukan warga dari Desa Sewa, bukan warga dari desanya si Sari, tapi dia merupakan warga desa sebelah yang kita sebut aja lah nama desa ini Desa Getih ya. Ada nama aslinya, Wak, tapi Sari minta tolong disamarkan. Dan juga kalau misalnya kalian ada yang tahu nih desanya di mana, jangan ditulis di bawah ya. Tolong. Ini pesan Wawa, Wak, ya, tolong. Nah, balik lagi. Nah, kala itu Pak Mukhtar ini meminta tolong kepada Pak Tikno untuk mengobati istrinya yang namanya Bu Sumi yang tiba-tiba menderita penyakit aneh, Wak. Dimana katanya Bu Sumi ini tiba-tiba nggak sadarkan diri dan dia tidak kunjung bangun selama berhari-hari. Nah, waktu dengar itu Pak Tikno ini pun langsung menyetujui permintaan dari Pak Mukhtar dan langsung bersiap-siap untuk bergegas ke rumahnya Pak Mukhtar untuk melihat kondisi istrinya atau Bu Sumi. Tapi sebelum Pak Tikno itu pergi, kan kenapa kok suka kayak gitu ya? Sorry, maaf aku kaget. Kemarin nih yang nonton kriminal pasti tahu kan. Pintu tuh suka sekrek sendiri, ada apa ya? Ada masalah kali ya? Coba aku cek. Sorry. Ini dicek nih pintunya nggak kebuka, tapi macam lagi digereng gitu loh. Nah, balik lagi ya, Wak, ya, mohon maaf aku kaget. Nah, sebelum Pak Tikno ini mau pergi, Wak, Sari bilang, Pak, aku ikut, Pak, ya, aku juga pengen lihat tuh gimana keadaannya istri Pak Mukhtar. Nah, yang biasanya bapaknya ini setuju-setuju aja kalau Sari ikut, kan biasanya mereka kayak gitu juga kan. Untuk pengobatan kali ini, Wak, Pak Tikno menolak permintaan Sari. Dia bilang apa? Untuk kali ini kamu di rumah aja, Dok. Kasus ini sepertinya agak serius. Apalagi lokasinya di Desa Getih. Bapak nggak mau kamu kenapa-napa katanya. Oh, emang kenapa, Pak, kalau misalnya di Desa Getih, Pak? Nah, jadi, Wak, Desa Getih ini adalah sebuah desa yang bersebelahan dengan Desa Sewu lah bisa dibilang. Ya lumayan jauh, Nade, tapi bisa dibilang ya lumayan dekat lah. Bersebelahan lah gitu pokoknya. Terus mereka tuh dipisahkan sama sebuah sungai besar gitu loh, Wak. Nah, menurut isu yang beredar, Desa Getih ini terkenal akan isu mistisnya, di mana hampir semua warga di sana pasti melakukan pesugihan, Wak. Hampir semua ya, bukan semuanya.
katanya. Jadi masih ada juga orang yang tidak melakukan pesugihan di sana. Tapi itu udah jadi rahasia umum lah di kawasan kami itu. Dan konon katanya Wak, praktek pesugihan itu terjadi karena warga di sana ini memiliki budaya persaingan yang sangat ketat. Mereka tuh saling berlomba-lomba gitu loh Wak, untuk menjadi orang terkaya dan orang tersukses gitulah di desa mereka. Dan mirisnya lagi, apabila ada orang yang tidak punya harta atau orang yang nggak mampu gitulah, orang-orang tuh pasti bakal dikucilkan gitu sama warga. Jadi bisa dibilang tuntutan sosial di desa Getih ini tinggi kali lah. Nah karena desa Getih itu punya reputasi yang kurang baik, makanya itu Pak Tikno ini pun melarang si Sari buat ikut. Tapi di sisi lain makin ngomongin kayak gitu, bapaknya makin penasaran lah karena dia terus tuh dibujuk bapaknya kan supaya diperbolehkan nih si Sari ini buat ikut. Lalu karena memang terus-terusan dibujuk sama anaknya, Pak Tikno mungkin juga nggak tega gitu kan. Akhirnya luluh lah Pak Tikno di situ. Dia bilang ya udah kamu boleh ikut, tapi ingat ya, nanti waktu dia nyampe di sana kamu cukup lihat aja, lihat, nggak usah berkomentar dan tidak usah melakukan apapun, kata Pak Tikno kayak gitu kan. Oke Pak, siap, kata Sari. Dah tuh akhirnya Pak Tikno dan juga Sari pun bergegas lah pergi ke desa Getih dengan menaiki sepeda motor dengan posisi berada di belakangnya Pak Mukhtar. Jadi Pak Mukhtar duluan naik motor, mereka di belakang gitu ya. Dan setelah menempuh perjalanan beberapa waktu mereka pun akhirnya tiba di depan gapura desa Getih. Ketika baru akan memasuki gapura itu, Nadia tiba-tiba langsung merinding badan aku. Nggak pernahnya aku kayak gitu kali. Kok tiba-tiba nggak enak ya perasaan aku. Kok hawanya langsung suram kali desa ini. Padahal baru sampai depan gapura nih. Entahlah kayak gimana, seseram apa di dalam tuh, pikir si Sari kayak gitu. Ini belum apa-apa udah merinding dia. Nah lamunan Sari ini pun mendadak terhenti setelah Pak Tikno mengurangi laju sepeda motornya. Dan dipelankannya motornya, terus tiba-tiba bapak ini macam lagi baca doa Wak. Nah doa ini terdengar sangat asing bagi aku, bagi si Sari. Biasanya bapak tuh nggak pakai doa itu, nah dia nggak pakai ayat itu. Entahlah doa itu berasal dari potongan surat apa ya, tapi yang jelas setelah Pak Tikno membaca doa itu, Sari ini tiba-tiba macam bisa langsung ngafal doa tuh lah Wak. Nah selesai. Jangan ganggu aku kerja kau. Sebo aja. Kesal aku lama-lama kalau diginikan nih. Padahal takut juga awak. Oke, nah setelah baca doa itu, Pak Tikno ini langsung berbisik sama anaknya. Ingat ya nak, apapun yang akan kamu lihat nanti, jangan bersuara. Diam aja sambil terus baca doa yang tadi. Oh iya Pak, siap. Oke, baik, kata si Sari kan. Makin penasaran aku nih, kenapa nih, ada apa di desa Getih. Karena memang sebelumnya Sari belum pernah ke desa itu lah Wak. Nah gak lama dari situ mereka pun kembali melanjutkan perjalanan lebih dalam lagi ke desa Getih kan. Nah pas baru mulai memasuki area rumah warga nih, ya kan udah mulai tuh kelihatan beberapa rumah warga. Di situ aku berdecak kagum Nadia. Dari jauh aja udah kelihatan rumah-rumah tuh besar kali, mewah untuk ukuran rumah di dalam desa Wak ya. Hampir semua rumah di sana tuh tanahnya luas-luas, bangunannya tinggi-tinggi, semua bertingkat. Tapi sayangnya kekaguman itu juga tidak berlangsung lama, karena semakin masuk aku ke dalam desa Getih itu Nadia, aku makin merasa bahwa memang betul nggak beres desa nih. Kenapa? Jadi waktu si Sari ini lebih mengamati lagi rumah-rumah mewah itu dengan jelas Wak, Sari baru tahu, Sari baru sadar kalau di setiap rumah-rumah besar warga di sana selalu ada makhluk penunggunya yang terang-terangan menampakkan dirinya di hadapan Sari. Betengge semua depan-depan tuh Nadia. Dan seramnya lagi, setiap rumah yang dilewati sama Sari itu sosok penjaganya juga beda-beda Wak. Di rumah pertama aku tengok ada macam ular gitu, ular kepalanya besar kali Nadia, lagi ngelingkar gitu di atas atap tuh kan. Lalu di rumah kedua Sari nengok ada banyak monyet putih bergelantungan di dekat salah satu pagar di sana, dan ada salah satu monyet di situ pakai mahkota. Jelas ini bukan monyet biasa ya kan, pakai mahkota dia. Terus di rumah ketiga ada lagi macam buaya gitu. Terus di rumah keempat ada macam banyak kali tokek katanya. Banyak kali tokek besar-besar bertebaran di depan pagar tuh. Dan puncaknya Sari juga melihat ada sesosok manusia berpakaian baju besi seperti panglima perang gitu Wak. Tapi dari pusat sampai ke kaki tubuhnya itu kuda. Jadi sosok itu setengah manusia setengah kuda. Bayangkan sama kalian, itu tengok sama gue. Berbagai penampakan itu membuat Sari takut lah tentunya. Wih astagfirullahaladzim, gitu-gitu takut juga si Sari. Lalu karena dia nggak sanggup melihat semua sosok itu kan, akhirnya di sepanjang perjalanan sebelum nyampe ke rumah Bu Sumi itu aku pejamkan aja mataku Nadia. Gak pernah aku tengok-tengok lagi kan, takut. Nah sampai beberapa saat motor yang dikendarai sama Pak Tikno ini pun tiba-tiba berhenti. Setelah motor itu berhenti, Sari pun kembali membuka matanya lagi, dan di situ dia baru tahu bahwa rumahnya Pak Mukhtar, udah nyampe di rumahnya Pak Mukhtar. Rumahnya Pak Mukhtar ini ternyata berbeda jauh kali Nadia dengan rumah-rumah yang aku tengok di depan tadi. Rumah Pak Mukhtar tuh sederhana kali, dindingnya aja terbuat dari kayu, lantainya malah tuh lantai dari tanah, cuma beralaskan tanah aja. Di situ Sari langsung mikir, kok rumah yang ini beda ya, perasaan dari tadi aku tengok rumah yang mewah-mewah kali lah. Sari lalu mengedarkanlah itu pandangannya ke sekeliling waktu pas
pas udah sambil turun motor itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling, dan di sana dia melihat bahwa tetangga di kanan kirinya rumah Pak Mukhtar ini juga rumahnya sederhana-sederhana, Wak. Bukan rumah-rumah mewah macam ditengok di depan jalan itu. Oh, ternyata ada juga ya rumah sederhana di desa ini. Kupikir rumahnya mewah semua, pikir si Sari kayak gitu. Nah, di tengah lamunan itu tiba-tiba dia dikejutin sama bapaknya. Dok, sebelum kau masuk ke dalam, ingat ya, baca doa yang bapak baca tadi. Kamu masih ingat kan gimana doanya? Oh iya Pak, masih Pak. Yuk masuk, kata si bapak. Dah, mereka pun kembali dulu membaca doa dalam hati, dan setelah itu barulah mereka bertiga ini masuk ke dalam rumahnya Pak Mukhtar. Nah, pas baru melangkahkan kaki ke dalam rumah, Wak, Sari bisa melihat dengan jelas ada banyak sekali warga atau orang-orang yang sedang berkerumun mengelilingi sesuatu sambil menangis, ya. Masuk lagi, aku udah masuk, ini lagi nangisin siapa nih? Nangisin Bu Sari, Bu Sumi lah ini pasti kan. Tapi waktu didekati sama Sari, Wak, Sari baru tahu, aduh merinding aku. Yang dikelilingi sama orang-orang itu apa? Batang pisang. Batang pisang. Batang pisang. Dan anehnya lagi Pak Mukhtar ini tiba-tiba ngampirin batang pisang itu, macam dielus-elusnya batang pisang. Dia bilang, sabar ya istriku, sebentar lagi kamu sembuh. Itu katanya syok lah si Sari. Ngapa pula dia bilang batang pisang nih istrinya? Apa nih? Ada apa nih? Belum sempat rasa kaget itu mereda, Wak, Sari kembali dibuat tercengang lagi karena beberapa warga di sana, warga berkerumun itu ternyata lagi menyuapi batang pisang itu, Wak, sama berbagai makanan. Batang pisang tuh disuapin, disuapin pisang, dikasih nasi, macam-macam, Wak. Pokoknya macam disuapin lah batang pisang tuh. Yang namanya batang pisang tuh yang makanannya dikasih meluncur lah, dia jatuh ke bawah ya kan, merosot kan. Itu yang ku tengok, Nat, itu mereka nyuapin batang pisang. Kenapa orang-orang nih? Udahlah tadi batang pohon dipeluk-peluk sama Pak Mukhtar, sekarang malah disuapin. Tapi karena Sari ingat sama pesan bapaknya tadi, udah dia memilih untuk tidak berkomentar apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Ingat Sari, kalau kau mau ikut, kau jangan ngomong apa-apa, jangan melakukan apa-apa. Itu pesan bapaknya kan. Dia melakukan. Tengok apa nih? Nah, di tengah kebingungan itu Sari dengar Pak Tikno kan udah mulai masuk nih, udah mulai berbaur kan. Pak Tikno bilang, Bapak, Ibu semuanya, sekarang saya minta kalian semua untuk berwudu. Lalu setelah itu mari kita kembali lagi ke sini, kita ngaji sama-sama, kata Pak Tikno gitu kan. Mendengar perintah itu warga betul Wak nurut semua kan, langsung berdiri membubarkan diri, mereka berwudu. Terus nggak lama setelah itu mereka balik lagi lah ke dalam dan mengaji bersama. Nah, ketika bacaan doa itu dilantunkan, Wak, pada saat itu tiba-tiba dari sudut lain rumah itu Sari lihat ada, Sari kan memang IndiHome kan, dia lihat ada dua sosok makhluk berjubah hitam gitu, tubuhnya tinggi dan dia mau sampai langit-langit. Dan kalian tahu dia lagi ngapain? Lagi nyeret cewek, Wak, lagi nyeret seorang wanita dengan sebuah rantai besi. Wanita tuh meraung minta tolong, tapi nggak ada satupun orang situ yang dengar teriakan si Sari. Teriakan si Sari pula, teriakan si cewek ini. Dan di momen itulah pastinya Sari langsung sadar bahwa apa yang dia lihat sekarang itu adalah penglihatan dari mata batinnya. Jadi wanita yang sedang diseret oleh makhluk itu adalah Bu Sumi yang asli, Wak. Sementara di batang pisang yang lagi didoain sama warga, yang lagi disuapin sama warga itu pohon pisang biasa yang di penglihatan warga ini dibuat seolah-olah itu Bu Sumi gitu loh. Ya sayangnya kan warga tuh nggak bisa lihat itu kan, Wak. Di mata mereka ya batang pisang inilah Bu Sumi. Itulah kenapa mereka memperlakukan si batang pisang ini macam manusia. Itulah dia macam dipeluk, dikasih makan, disuapin. Nah, menyadari ada ketidakberesan di sini tuh udah gatal kali. Nah, aku pengen bilang sama bapak aku. Tapi lagi-lagi aku teringat sama pesan bapakku, dah nggak jadi. Aku disuruh diam di sini kalau mau ikut. Udah patuh aja lah. Udah dia pun terpaksa menyaksikan semua kejanggalan itu dengan penuh keheranan. Wah, lagi ngajiin batang pisang gitu kan. Lalu beberapa saat kemudian, Wak, Sari dengar Pak Tikno ini manggil. Ada ibu-ibu di situ kan, salah satu ibu-ibu yang lagi ngaji kan. Bu, permisi Bu, maaf kesini sebentar gitu. Oh ya Pak, kenapa? Bu, saya mau minta tolong sama Ibu, boleh Bu? Oh boleh Pak, minta tolong apa? Kata si ibu ini kan. Tolong Ibu pergi ke salah satu tetangga Ibu namanya Pak Bejo ya. Terus Ibu ambilin barang apapun itu Bu, tapi dari rumahnya Pak Bejo. Ambil, bawa ke sini. Kata si Pak Tikno. Barang apa tapi Pak? Emangnya buat apa? Udah Bu, saya nggak bisa jelasin sekarang. Yang jelas saya minta tolong ambilin aja. Apapun itu yang Ibu dapat dari rumahnya atau dari sekitar rumahnya, ambil aja. Itu penting Bu. Ini supaya Bu Sumi ini selamat, kata Pak Tikno kan. Oh iya Pak, oke Pak. Saya akan pergi sekarang juga, kata si ibu ini. Dah, pergilah ini kan. Si ibu ini siapa Pak Bejo itu udah dia dengar dulu. Dah, sekitar 20 menit kemudian ibu ini balik, Wak, sambil bawa bungkusan plastik ya kan. Dikasihlah plastik itu ke Pak Tikno. Nah, setelah plastik itu diterima, Pak Bejo dibuka plastik itu, ternyata di dalamnya itu macam pecahan genteng, Wak. Pecahan-pecahan genteng. Nah,
Tak lama kemudian Pak Bejo ini ngambil air, dimasukkannya pecahan genteng tuh ke sana. Dia berdoa sambil diiringi juga dengan suara warga yang terus mengaji. Dan tidak lama dari situ Wak, Sari tiba-tiba nengok dua makhluk tuh masih ada ya. Dua makhluk berjubah hitam itu yang sedang menyeret Bu Sumi itu mendadak menghentikan aktivitasnya Wak. Dan gak lama dari situ si dua sosok ini diambilnya batang pisang tadi yang lagi didoakan sama warga itu, baru ditukarnya sama Bu Sumi. Sumpah demi Allah aku merinding loh. Ya Allah, ditukar sama Bu Sumi. Nah selesai melakukan itu, dua sosok tadi pun langsung menghilang dari pandangan hanya dalam satu kedipan mata. Cek, langsung hilang gitu. Nah. Dan epiknya lagi Wak, setelah batang pohon pisang itu berhasil ditukar, Bu Sumi ini tiba-tiba membukakan mata dan membuat warga lega. Alhamdulillah, ibu sadar Bu. Ibu tuh udah pingsan berhari-hari Bu. Ibu nggak bangun. Kata warga semua, oh Pak Mukhtar juga histeris lagi tuh kan. Tahu istri udah bangun lagi. Dalam mereka pun saling bertangis-tangisan dengan penuh haru. Sudah sadar Wak Bu Sumi, sudah kembali lah gitu istilahnya kan. Nah di sisi lain Wak, meskipun melihat semua peristiwa itu secara detail, Sari ini masih belum paham nih dengan apa yang terjadi. Ada apa nih, kenapa Bu Sumi itu jadi batang pisang? Siapa dua sosok yang tadi ku tengok yang ganggu si Bu Sumi ini? Pokoknya di sini Sari itu sama sekali nggak tahu apa-apa Wak ya. Karena itu pengalaman baru untuk dia Wak. Tapi walaupun Sari ini sangat-sangat penasaran, Sari nggak berani nanya apapun ke bapaknya sebelum mereka keluar dari desa itu ya kan. Nah, karena di situ Bu Sumi ini udah siuman, Pak Tikno ini pun langsung lah balik pulang sama si Sari. Tapi entah kenapa Wak, waktu itu Pak Tikno ini nggak pulang lewat jalan pertama, jalan yang mereka lewat waktu berangkat itu Wak, enggak. Pak Tikno malah melewati jalan lain dan memutar itu ke desa sebelah, nggak lewat jalan yang pertama tadi tuh. Dan setelah menempuh perjalanan yang lebih panjang dari sebelumnya, akhirnya mereka pun sampai nih di rumah ya kan. Nah sebelum masuk rumah, Pak Tikno bilang kayak gini, Sari habis ini kamu langsung wudhu ya. Setelah itu ganti semua pakaian yang kamu pakai sekarang dengan baju bersih. Malam ini kamu nggak usah kemana-mana, nanti kita ngobrol, kata kita. Dengar itu udah Sari ngangguk pelan aja dan segera langsung melakukan perintah bapaknya. Dia langsung berwudhu, langsung mandi, langsung ganti baju yang baru ya kan, dan kembali melakukan aktivitas sampai waktu Isya tiba. Nah selesai sholat Isya Wak, Pak Tikno dan Sari pun bertemulah itu di ruang tamu dan membahas kejadian aneh yang mereka lihat di desa Getih. Nah di situ Wak, Pak Tikno ini akhirnya bercerita panjang lebar lah itu tentang apa yang terjadi sama Bu Sumi. Akhirnya kejawab pertanyaan di sini nih. Nah jadi Wak, pas baru duduk di ruang tamu itu, Sari ini langsung nanya lah ke bapaknya kan, Pak kenapa Pak Bu Sumi tadi, kenapa? Nah bentar dulu, apa yang kamu lihat? Kata bapak lagi kan, yang ku tengok warga di sana nangisin batang pisang Pak. Terus aku tengok juga Bu Sumi itu diikat sama dua sosok. Selama ini aku nggak pernah loh Pak lihat hal kayak gitu. Ini udah gatal kali sebenarnya aku pengen nanya sama bapak. Tapi kan bapak pesan jangan ngomong apa-apa di sana, jangan ngapa-ngapain. Makanya aku diam aja Pak. Kenapa Bu Sumi kenapa? Nah disitulah Pak Tikno akhirnya bercerita tentang apa yang terjadi kepada Bu Sumi. Jadi nih menurut penerawangannya Pak Tikno Wak, Bu Sumi ini sakit gara-gara dia ditargetkan sebagai tumbal pesugihan oleh tetangga aja yang namanya Pak Bejo. Tapi untungnya nyawa Bu Sumi ini masih berhasil diselamatkan Wak, karena Pak Mukhtar suaminya itu langsung tanggap gitu. Ini pasti ada yang nggak beres nih sama istri aku, makanya dia langsung minta bantuan sama Pak Tikno. Gercep lagi tuh si Pak Mukhtar ini. Kok bisa bapak nyelamatin Bu Sumi Pak? Bukannya selama ini yang kita tahu kalau misalnya udah dijadiin tumbal tuh sulit kali diselamatin Pak ya, kata Sari lagi. Nah di situ Pak Tikno jawab, ini buat pembelajaran aja ya Dok. Jadi nih sebenarnya untuk menyelamatkan diri dari target tumbal pesugihan itu banyak kali caranya, banyak. Nah salah satu yang bapak tahu, si calon korban ini harus meminum air yang dicampur dengan barang milik pelaku. Nah tadi kamu lihat kan bapak nyuruh ibu-ibu ke rumah Pak Bejo, tujuannya ya buat ini. Dan untungnya ibu itu berhasil ngambilnya walaupun pecahan genteng lah, tapi itu kan dari rumahnya Pak Bejo, itu milik Pak Bejo. Itulah kenapa Bu Sumi itu bisa diselamatkan, kata Pak Tikno kayak gitu Wak. Oh kayak gitu ya Pak. Iya, warga sana nekat-nekat Dok. Itulah kasihannya warga-warga sederhana yang dijadikan tumbal sama mereka. Patutlah Nat seram kali memang desa tuh, kata si Sari kan. Nah belum selesai nih ya, belum selesai. Beberapa hari setelah obrolan tentang Bu Sumi itu Wak, tiba-tiba Pak Tikno sama Pak Sari pula, Pak Tikno sama Sari ini mendengar ada pengumuman orang meninggal yang disiarkan dari pengeras masjid. Dan ternyata yang meninggal itu adalah salah satu warga dari desa Getih, yaitu Pak Bejo atau si pelaku tumbal pesugihan itu. Meninggal Pak Bejo. Saat itu katanya Pak Bejo ini dikabarkan meninggal gara-gara jatuh terpeleset dari tangga. Nah ketika dengar kabar itu Sari sempat skeptis, masa sih orang dewasa jatuh dari tangga langsung bisa meninggal gitu kan. Tuh ditambah lagi Pak Bejo ini nggak ada riwayat penyakit apapun Wak. Dan keraguan itu langsung dijawab sama bapaknya, sama Pak Tikno. Pak Bejo tuh bukan tewas karena jatuh dari tangga sebenarnya.
Menurut penglihatan Bapak, dia tuh tewas karena dihabisi oleh jin suruhan yang gagal menumbal si Bu Sumi. Nah itulah akibatnya kalau manusia bersekutu sama jin, taruhannya nyawa. Astagfirullahaladzim, iya Pak. Langsung digitukan ya. Iya kamu macam baru tahu aja. Tapi Ando lihat ya nanti ya, yang dialami sama Pak Bejo ini baru awalnya aja loh. Baru awalnya, nanti akan ada banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa Pak Bejo. Kata Pak Teknologi gitu, apa Pak? Udah nanti kamu lihat aja, kata Pak Teknologi kan. Dan ternyata wak betul adanya. Tepat keesokan harinya warga desa Getih ini digegerkan dengan isu yang menimpa Pak Bejo. Katanya ketika akan dimandikan jenazah Pak Bejo tuh seram wak, matanya melotot, nggak bisa ditutup matanya jadi terbuka gitu. Terus di lehernya itu wak, aduh macam ada bekas ikatan rantai gitu loh, bekas ya gitu. Nah warga yang mandikan jadi bertanya kan, Pak Bejo kok macam orang habis dicekek ya? Bukannya dia meninggal gara-gara jatuh dari tangga? Dan keanehan itu Wak terus berlanjut sampai Pak Bejo ini dimakamkan. Dimana katanya pada saat prosesi pemakamannya itu berlangsung Wak, itu nggak berjalan lancar. Ketika jenazah Pak Bejo ini baru mau dimakamkan, tiba-tiba turun hujan deras sekali. Sampai-sampai proses penguburan itu harus ditunda selama beberapa jam sampai nunggu hujan turun. Waktu udah mau dimasukkan. Dan setelah Pak Bejo berhasil dikuburkan pun masih ada lagi kejadian tragis yang kali ini menimpa keluarganya Pak Bejo. Ada lagi. Jadi sekitar 1 bulan gitulah setelah Pak Bejo ini meninggal, Wak, ada sebuah kejadian yang menggegerkan warga desa Getih lagi. Di mana pada suatu malam tiba-tiba rumahnya Pak Bejo ini kebakaran hebat, kebakaran sampai harta bendanya habis tak bersisa gitu lah, gosong semua. Dan ketika kebakaran itu terjadi, Wak, keluarga Pak Bejo yang ada di dalam itu ya langsung beramburan keluar ya kan. Mereka teriak-teriak nih minta tolong, kebakaran, tolong kami, katanya kan. Cuman anehnya, meskipun mereka sudah berteriak minta tolong, Wak, ada banyak sekali saksi di desa Getih itu yang mengatakan tidak ada satupun dari mereka atau tidak ada satupun dari warga di sana yang mendengar teriakan mereka malam itu. Jadi malam itu tuh mereka seolah tersihir gitu loh, Wak, dan tertidur lelap gitu sampai mereka nggak dengar suara apapun. Warga tuh baru sadar besok paginya tuh mereka udah bangun tidur. Dan disitulah mereka baru tahu kalau rumah Pak Bejo itu mengalami kebakaran hebat, bahkan sampai udah gosong semua ya, Wak, terbakar semua ya. Pokoknya setelah penumbalannya itu gagal, Wak, Pak Bejo sama keluarga ini mengalami kesialan berturut-turut. Pak Bejonya meninggal, jasadnya susah dimakamkan, bahkan harta benda itu ludes gegara terbakar api. Inilah kata bapak aku, nanti tengok nih, nanti ada kejadian lagi nih. Inilah dia. Tapi meskipun sudah menyaksikan rentetan tragedi mengenaskan yang menimpa Pak Bejo dan juga keluarganya akibat pesugihan, Wak, kabarnya warga dari desa Getih masih juga melakukan hal yang sama, Nadia. Mereka masih melakukan pesugihan sampai dengan hari ini, kata si Sari. Jadi bisa dibilang praktek terlarang itu udah jadi macam budaya yang mendarah daging gitu loh, Wak, di kalangan warga desa Getih ini, dan sulit sekali untuk dihilangkan. Miris ya, Wak, ada loh ternyata desa yang kayak udah pesugihan tuh jadi rahasia umum aja di sana. Untung nggak tinggal di situ gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita Sari yang mengalami kejadian tidak biasa ketika dia berkunjung di desa yang hampir seluruh warganya katanya melakukan pesugihan. Kisah ini bikin aku nggak habis pikir pastinya, Wak. Kok ya ada gitu loh orang-orang yang selalu bersaing, mau terlihat kaya sampai harus melakukan pesugihan gitu loh. Kenapa lah mereka itu bisa senekat itu demi mendapatkan status sosial yang sebenarnya juga nggak penting-penting kali. Banyak juga mungkin orang nggak peduli ya kan. Daripada harus bersaing lewat pesugihan, mending aku cabut dari desa itu kalau misalnya aku tinggal di situ. Betul. Aku nggak mau jadi pelaku pesugihan, nggak mau juga jadi korban tumbal di situ kan. Nah, toksik ini desa ya nih. Dan lagi-lagi kisah ini tentunya menjadi pengingat bagi kita semua untuk mencari rezeki di jalur yang halal, karena melakukan ritual pesugihan apalagi demi bersaing dengan tetangga lain tuh aduh, tidak sebanding dengan konsekuensi yang harus kita terima ke depannya, Wak. Kasihan nih, kasihan apa keluarganya, anak-anaknya, kasihan ya kan. Dia pun wallahualam. Kita doakan saja semoga warga desa Getih yang masih melakukan praktek pesugihan ini segera diberikan hidayah dan cepat berhenti dari dunia hitam ini, Wak, ya. Dan untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga sifat ria yang membuat kita gelap mata dan juga menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Amin ya rabbal alamin. Allah lindungi kami. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk di selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.